Bapak Ibu Saudara, jadi kemarin sepanjang minggu listrik gereja sudah diperbaiki dan diusahakan, dimaksimalkan, ditata sehingga dari 3 jalur ini sudah terbagi rata beban listrik gereja kita ya. Jadi ternyata beban yang besar itu ada di lantai 2 karena waktu kita renov jalur-jalur listrik itu paling gampang dijalurkan langsung ke lantai 2. Nah, ini sudah diperbaiki Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa hari ini tidak ada mati lampu, amin. Terus kemudian yang bocor juga udah ketahuan karena ternyata selang pembuangan AC, ya, mungkin kena angin yang lebat kemarin sehingga kena di mungkin pertemuan antara gedung dan ini panggung ya sehingga merembes gitu. Nah ini sudah ditarik lagi, sudah diperbaikin Bapak Ibu Saudara. Ya puji Tuhan. Jangan lupa terus doakan untuk rencana pembangunan gereja kita tahun depan ya. Kita berdoa berharap bulan Januari kita bisa segera membangun Bapak Ibu Saudara, dan kita berdoa kita masih bisa beribadah di tempat ini ya sampai mungkin tahap pembangunan yang membutuhkan kita harus pindah ya, kita bisa pindah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama adalah peperangan kita adalah milik Tuhan. Mari katakan sama-sama judul firman Tuhan pagi ini 2, 3. Peperangan kita adalah milik Tuhan. Ada 5 kata yang Anda bisa ingat dan selalu pegang dalam hidup Anda, bahwa setiap peperangan yang Anda hadapi di dalam perjalanan hidupmu itu bukan bagian kita untuk menyelesaikannya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu adalah bagian Tuhan untuk menyelesaikannya bagi kita. Karena saudara tahu bahwa sejak pada mulanya Bapak Ibu Saudara, hidup kita ditetapkan dan ditentukan untuk menikmati saja, untuk menerima saja. Katakan hidupku ditentukan untuk menerima. Ya, 2, 3. Hidupku ditentukan untuk menerima. Sekarang tepuk kiri kanannya katakan hidupmu juga ya. Hidupmu juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari awal ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, sebenarnya kita bisa melihat isi hati Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk melakukan pekerjaan yang berat. Ya. Tuhan menciptakan kita di tengah-tengah ketersediaannya yang berlimpah-limpah, dan ketika semuanya sudah disediakan barulah manusia diciptakan. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sejak semula menghendaki kita semua untuk hidup dalam keadaan ketersediaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita melimpah-limpah. Tugas kita hanya menerima. Amin Bapak Ibu Saudara. Tugas kita hanya mengambil Bapak Ibu Saudara. Bukan mengusahakan dari yang tidak ada, yang belum ada menjadi harus ada. Nah itulah kenapa hari-hari ini banyak orang stres Bapak Ibu Saudara. Banyak orang khawatir, banyak orang takut karena mereka berangkat dari sebuah kehidupan di mana mereka melihat semuanya belum ada. Semuanya tidak ada, semuanya serba terbatas, semuanya serba kurang. Sehingga mereka berpikir bahwa aku hidup harus mengusahakan apa yang belum ada, apa yang tidak ada, apa yang kurang, apa yang minus supaya menjadi ada, supaya menjadi berlebih-lebih. Nah Bapak Ibu Saudara, ini jauh sekali dari rencana Tuhan yang Tuhan rencanakan bagi kita sejak pada mulanya Bapak Ibu. Ya. Karena dari awal Tuhan menghendaki manusia itu hanya menerima saja, menikmati saja apa yang Tuhan sudah sediakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya berdoa Anda memiliki keberanian untuk melangkah masuk dalam kehidupan yang Tuhan janjikan. Yaitu kehidupan oleh percaya, kehidupan oleh iman. Amin. Dalam semua area hidupmu Bapak Ibu Saudara. Biarkan iman Yesus yang Yesus taruh dalam hidup kita itu bekerja secara maksimal dalam kehidupan saudara semua. Ketika Anda sakit, Anda percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus dan oleh pengorbanan Yesus segala sakit penyakitmu sudah, iya amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda kekurangan, Anda terjebak dalam hutang piutang Bapak Ibu Saudara, maka Anda punya pengharapan, Anda melihat kepada Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, dia berkata, aku datang untuk memberikan kehidupan, koma.
dan kehidupan dalam segala kelimpahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus ingin mengingatkan Anda kembali, Yesus ingin mengingatkan kita kembali, Yesus ingin mengingatkan saya kembali Bapak Ibu. Nak, kamu ini loh, ya ketika percaya Yesus, hidupmu itu sebenarnya berangkat dari kelimpahan, berangkat dari ketersediaan Bapa. Amin Bapak Ibu. Anda dan saya bukan hidup untuk mengusahakan apa yang belum ada, apa yang tidak ada, apa yang kurang. Sehingga melalui usaha kita, upaya kita bisa menyelesaikan masalah itu. Bukan Bapak Ibu Saudara, itu tipuan si jahat. Kebenarannya adalah Anda anak kesayangan Tuhan, Anda hidup dalam keberlimpahan Tuhan. Amin. Biarkan seluruh kehidupan kita, kesadaran kita itu kembali kepada apa yang Tuhan janjikan, yaitu kita hidup di tengah-tengah ketersediaan Tuhan yang melimpah-limpah. Anda tidak sedang kekurangan. Amin. Anda hanya kurang percaya saja. Amin Bapak Ibu. Uang, kesehatan, kebahagiaan itu hanya efek daripada Anda atau kita kurang percaya. Semakin Anda percaya, semakin Anda melihat kekurangan itu perlahan-lahan akan tertutupi, terpenuhi, sampai semuanya berlimpah-limpah. Amin. Ya. Yang perlu kita lakukan percaya lebih lagi, percaya lebih lagi. Sebab Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar hidup oleh iman, orang benar hidup oleh percaya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Anda melangkah percaya kepada Yesus, Anda masuk dalam kehidupan yang baru Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan yang baru ini usaha dan kerja keras Anda tidak ada artinya apa-apa. Tidak ada artinya. Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku maka ia akan berbuah banyak. Tapi barang siapa tinggal di luar aku maka ia tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, masakan kita mau ya hidup seperti itu. Hari ini saya ajak untuk kita tinggal di dalam Yesus, hidup oleh percaya. Ketika Anda sakit Anda percaya, ketika Anda kekurangan Anda percaya, ketika Anda mengalami masalah Anda percaya, dan percaya itu akan mengubah kehidupan Anda. Percayalah, percayalah, dan percayalah. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Paulus pernah berkata, ketika kita percaya itu ada pihak yang selalu ingin mengonter kita, iman kita ya, yaitu iblis. Iblis ini kan sebenarnya sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara ya. Di atas kayu salib Alkitab berkata iblis itu, musuh itu sudah dilucuti semua senjata-senjatanya. Sehingga dia tidak bisa menjatuhkan saudara dan saya. Amin. Ya, dia tidak bisa menjatuhkan saudara dan saya. Dia hanya bisa mengintimidasi kita. Dia hanya bisa menakut-nakuti kita. Tapi dia tidak bisa menjatuhkan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita lemah, kita kurang baca renungan firman Tuhan setiap pagi di grup. Kita kurang mendengar firman secara pribadi. Sehingga kita kadang takut ketika iblis mengintimidasi kita. Seolah-olah kita memiliki keyakinan bahwa dia bisa menyentuh kita. Dia bisa menjatuhkan kita. Dia bisa mengubah status kita. Dari orang yang berhasil, ya kita takut melalui masalah kita nanti jadi orang gagal. Kita jadi orang kekurangan. Bapak Ibu saya beritahukan, iblis tidak bisa menyentuh kita. Iblis tidak bisa menjatuhkan kita. Apalagi iblis tidak bisa mengubah status yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yaitu kita adalah anak-anak kesayangan Bapa. Amin. Anda dan saya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Loh aminnya kok sedikit. Ya. Nah iblis ketika Anda percaya dia akan datang. Bagaimana mungkin Anda berkata Anda orang yang diberkati. Kemarin Anda sudah melakukan ini, Anda sudah melakukan itu. Dulu Anda melakukan ini, melakukan itu. Bagaimana mungkin Anda bisa berkata Anda adalah anak kesayangan Bapak. Bapak Ibu Saudara, iblis hanya seperti itu. Tetapi saya beritahukan, dia hanya bisa menakut-nakuti. Paulus berkata, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling, mengelilingi Anda dan saya, mengelilingi pernikahan Anda, mengelilingi pekerjaan Anda, Bapak Ibu Saudara, supaya Anda terjatuh dengan sendirinya. Tapi saya percaya jemaat di sini tidak ada yang
bisa dijatuhkan oleh iblis. Amin. Iman Yesus yang ada di dalam Anda jauh lebih besar daripada imannya iblis. Amin. Ya, karena Alkitab berkata kalau dalam hidup ini Anda percaya Yesus, iblis juga percaya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, iblis mengelilingi kita supaya kita jatuh. Tapi jangan khawatir, ada malaikat Tuhan yang mengelilingi kita lebih besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, bicara mengelilingi ini Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana peperangan kita dalam milik Tuhan ini melalui cerita Yosua meruntuhkan tembok Yeriko. Nah Bapak Ibu Saudara, ya, kita masuk dalam firman Tuhan. Musuh pertama ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Bapak Ibu Saudara, adalah bangsa Amalek. Ya. Nah, bangsa Amalek ini Bapak Ibu Saudara ini adalah bangsa yang sangat kuat, bangsa yang sangat besar. Sementara bangsa Israel itu bukan seorang petarung. Bangsa Israel bukan seorang tentara. Mereka tidak pernah ditetapkan atau dilatih, dipersiapkan untuk menjadi seorang tentara, Bapak Ibu Saudara. Boro-boro berlatih, mereka ini baru keluar sebagai seorang tawanan. Mereka ini benar-benar buta soal peperangan, mereka enggak punya pengalaman dalam peperangan, mereka pengalamannya hanya bekerja sebagai tawanan Bapak Ibu Saudara. Mereka enggak ngerti soal perang, mereka enggak punya senjata. Dan hari itu mereka harus menghadapi peperangan yang besar, peperangan pertama yaitu melawan bangsa Amalek. Tetapi yang menarik di sini yang saya mau bahas bukan soal mereka menangnya Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa di dalam setiap peperangan bangsa Israel itu selalu menang. Padahal mereka bukan tentara. Halo Bapak Ibu Saudara, misalnya Anda kayak Bu Indah nih, pedagang ayam goreng, ayam geprek, tiba-tiba disuruh perang. Wah ya nggak ngerti lah kalau suruh pakai apa ini, serok, suruh ngambil garam, merica ngerti Bapak Ibu Saudara. Tapi giliran suruh angkat senjata, tembak nggak ngerti. Cara ngokang senjatanya, senjata jenis apa yang dipakai nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan tiba-tiba mereka harus menghadapi peperangan, Anda tahu. Karena Tuhan sebenarnya ingin berkata, ini bukan peperanganmu, ini adalah peperanganku. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin mengajar di setiap peperangan-peperangan yang bangsa Israel hadapi. Tuhan ingin mengajar bangsa Israel seperti seorang anak yang selalu bergantung kepada bapaknya. Amin Bapak Ibu. Sehingga setiap kali Anda dan saya menghadapi peperangan-peperangan, yang Paulus sebut peperangan itu seringkali bukan soal fisik berhadapan, tapi di dalam pikiran Anda. Iblis seringkali mengkonter iman kita di dalam pikiran kita. Waktu Anda angkat perjamuan kudus, Anda berkata, oleh tubuh Yesus yang dihancurkan segala sakit penyakitku sudah sembuh. Lalu iblis akan datang, masa semudah itu? Kamu tahu penyakitmu sudah cancer stadium 4. Kamu tahu penyakitmu stroke. Kamu tahu penyakitmu gagal ginjal, jantung. Ya. Masa bisa hanya dengan roti saja? Ya, Anda harus melakukan lebih banyak daripada ketimbang mengangkat roti. Nah, dia akan terus menghantam iman kita di dalam pikiran kita. Nah, Bapak Ibu, setiap kali terjadi peperangan yang demikian di dalam pikiran kita, selalu ingat ini bukan tentang kita harus melakukan sesuatu, tapi ini tentang Tuhan mau mengajar kita untuk kita bergantung sama Dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Bangsa Israel ini bukan bangsa tentara, bukan bangsa yang disiapkan untuk berperang. Ya. Keluaran 17 ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, ya, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok, aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara, kira-kira idenya Musa ini aneh. Yosua disuruh memilih orang-orang untuk berperang. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, di tengah-tengah anak-anak SMA, anak SMP ya, Anda disuruh memilih orang yang layak untuk berperang. Enggak ada Bapak Ibu Saudara yang layak untuk berperang. Tapi mau bagaimana lagi ya, Yosua akhirnya melakukan seperti yang diperintahkan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Anda bisa bayangkan mereka enggak pernah perang.
mereka enggak pernah dilatih berperang, mereka tidak pernah dilatih secara fisik kecuali bekerja keras Bapak Ibu Saudara, tahu-tahu mereka harus berperang ya. Dan mereka harus nekat berperang Bapak Ibu Saudara. Ya. Anda bisa bayangkan kalau kisah ini difilmkan seperti apa kacaunya waktu itu. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, maka apa saudaraku katakan sama-sama? Lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, maka ini pertempuran yang sungguh-sungguh aneh tapi nyata. Ya. Ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Anda tahu ketika Yosua berdoa supaya matahari berhenti sejenak Bapak Ibu Saudara. Ya, itu ternyata secara ilmu pengetahuan diselidiki dan itu benar adanya. Tapi ternyata waktu matahari berhenti itu sebenarnya bukan berhenti, dalam bahasa aslinya terjadi sebuah gerhana matahari Bapak Ibu. Dan setelah diteliti memang benar ada gerhana matahari pada waktu itu dan dicek itu sesuai dengan peristiwa Yosua menghentikan matahari. Bapak Ibu Saudara. Jadi semuanya ini ada secara ilmu pengetahuan. Ya. Dan ini pertempuran yang aneh. Pertempurannya bukan ditentukan oleh kuat atau tidaknya tentaranya. Pertempurannya bukan ditentukan oleh lengkap atau tidaknya senjatanya. Pertempurannya ini bukan ditentukan oleh modern atau tidak senjatanya Bapak Ibu Saudara. Tapi pertempuran ini ditentukan oleh satu orang. Siapa namanya? Musa. Waktu Musa angkat tangan, bangsa Israel menang. Waktu Musa turun tangan, bangsa Israel kalah Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini kan kayak guyonan ya, lucu sekali. Ya. Sampai pada akhirnya apa Bapak Ibu? Musa ini angkat tangan terus karena Musa tahu kalau dia turun tangan bangsanya kalah. Makanya satu-satunya cara tangannya Musa ini harus terangkat terus. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tangannya Musa kebas, pegel. Ya. Anda tahu HP ini dengan alat ini presenter dengan mic, mana yang lebih ringan? Mana Bapak Ibu Saudara? Pasti yang lebih kecil, betul? Ya, betul Bapak Ibu Saudara, Anda pintar semua. Ini kecil sekali. Tapi ketika yang kecil ini Anda pegang terus, Anda angkat terus gini, lama-lama yang kecil ini akan menjadi beban yang sangat menjengkelkan Bapak Ibu Saudara. Betul apa betul? Ada yang mau pegang ini sejam aja sama saya di sini diem nggak usah gerak-gerak. Pegang gini terus. Ya, capek Bapak Ibu Saudara. Hari apa ya? Kita di acara apa? Pendetanya angkat tangan semua terus ngobrol. Terus ada orang bilang, "Kesel lu gak sih? Turun tangannya diturun gese." Semua angkat tangan, pendetanya ngomongnya kelamaan. Ya, suruh turun tangan dulu. Barang sekecil apapun, tapi kalau Anda angkat terus Anda pegang terus lama-lama juga capek. Menjadi terasa berat. Seperti itu masalah Anda dan saya. Masalah menurut kita kecil, tapi kalau Anda pikirin terus, Anda pegang terus, itu akan menjadi sesuatu yang berat dalam hidupmu. Hari ini, kecil atau besar masalahmu, serahkan sama Tuhan. Gak ada yang amin? Amin ya. Serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Lalu penatlah tangan Musa. Maka mereka mengambil sebuah batu. Mereka di sini adalah Yosua, Bapak Ibu Saudara, dan satunya lagi Harun dan Hur. Ya, karena Yosua bertugas memimpin peperangan. Lalu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Bapak Ibu Saudara ya, Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya Musa itu enggak bergerak sampai matahari terbenam. Waduh Bapak Ibu Saudara. Nah ini saya mau beritahukan pentingnya Anda memiliki komunitas. Amin Bapak Ibu. Yang selalu memberikan Anda kekuatan ketika Anda menghadapi peperangan. Anda enggak bisa sendirian. Anda butuh Harun dan Hur di dalam hidupmu. Amin. Minimal 2 orang. Dalam rumah tanggamu ada suami, istri dan anak-anakmu. Di dalam kehidupanmu ya ada jemaat. Bangunlah kehidupan bersama dengan jemaat supaya mereka saling menguatkan di tengah-tengah situasi yang tidak baik.
Jadi mereka menguatkan tangan Musa, Bapak Ibu Saudara, supaya tangan Musa ini tidak turun. Nah ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek Bapak Ibu Saudara dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tidak membahas tentang menangnya karena Israel kalau menghadapi musuh selalu menang dan pasti menang. Tidak ada ceritanya Israel kalah kecuali dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Nah yang menarik, mereka ini berperang di sebuah tempat yang namanya Rafidim. Katakan sama-sama Rafidim. Apa itu Rafidim Bapak Ibu Saudara? Rafidim ini dalam bahasa aslinya disebut sebagai resting place atau tempat peristirahatan. Nah Bapak Ibu Saudara, justru ketika Anda belajar percaya, disitulah seringkali terjadi pertempuran intimidasi yang ada di pikiran kita. Jadi Rafidim itu adalah the resting place, tempat peristirahatan. Dan Amalek Bapak Ibu Saudara, Amalek ini artinya adalah kerja keras. Ya. Jadi seringkali ketika kita pengen istirahat, kita belajar untuk percaya, iblisnya datang untuk menipu kita. Kamu kok mau diberkati, kamu sementara gini-gini aja, lakukan sesuatu dong. Gitu. Ya. Enggak bisa hanya dengan percaya. Ya. Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini memang ada betulnya, tapi banyak salahnya. Betulnya adalah kita memang harus melakukan sesuatu sebagai bentuk ekspresi dari iman kita kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum mengatakan sesuatu, apa yang mau kita lakukan? Betul Bapak Ibu? Yang benar adalah apa yang kita lakukan bersumber dari inspirasi Roh Kudus, firman yang kita dengar, yang kita terima, maka firman itu akan memberikan tuntunan-tuntunan bagi kita. Amin. Ya. Firman Kristus tidak pernah mendesain kita untuk menjadi orang malas. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Firman Kristus tidak pernah membentuk kita untuk menjadi seorang penakut, orang yang lemah. Justru firman Kristus datang memberikan kita pengharapan. Supaya oleh pengharapan itu Anda berani melangkah di tengah-tengah ketidakpastian ini. Amin. Amin jemaat. Ya. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang serba tidak jelas ini, ketika Anda punya firman yang membasahi hidup Anda punya keberanian untuk melangkah, Anda punya keyakinan untuk melangkah. Ketika Anda sakit, Anda berdoa, Anda mengangkat tubuh dan darah Tuhan, Anda punya keyakinan untuk mengharapkan kesembuhan itu pasti terjadi dalam hidup Anda. Amin. Nah nanti Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu akan memimpin Anda kepada langkah-langkah nyata. Misalnya tiba-tiba ketemu orang, Ci, Bu, kamu minum ini loh, daun ini, ya, minum obat ini, coba cek ke dokter ini. Enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, tapi Anda harus awali semua dari firman terlebih dahulu. Amin. Maka firman itu akan menuntun Anda. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, semuanya itu jelas. Makanya dikatakan Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang, bukan dengan tangannya Musa. Ya, semuanya memang ada logisnya. Tuhan kalau bekerja itu pasti ada cara yang bisa dipahami. Nah Bapak Ibu, ya, justru ketika kita banyak pergumulan itu artinya Anda sedang masuk dalam tempat perhentian. Nah nanti satu kali saya akan khotbahkan tentang 7 musuh bangsa Israel ketika mereka ada di dalam tempat peristirahatan. Ya. Bapak Ibu Saudara, jadi ketika orang mau beristirahat, ketika orang mau belajar percaya, itu musuhnya banyak sekali. Banyak sekali, ada 7 musuh. Ya, 7 melambangkan angka sempurna, di mana Tuhan berhenti istirahat pada hari yang ke-7. Ya. Nah, sebelum bangsa Israel menempati tanah Kanaan, itu ada 7 musuh yang Tuhan bilang sama Yosua, 7 musuh ini akan aku halaukan semua daripadamu. Ya. Supaya mereka bisa beristirahat dengan tenang. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah kisah tentang Yosua. Ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan untuk kita semua hari ini. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit ini. Anda tahu Amalek artinya apa? Kerja keras. Kerja cerdas boleh, kerja giat boleh,
Kerja keras itu yang ditentang oleh Tuhan. Apa itu kerja keras? Kerja berpeluh. Apa itu kerja berpeluh? Bapak Ibu, kerja berpeluh itu, peluh itu keringat ini. Ya. Nah, loh Pak, masa kerja keringatan nggak boleh? Atlet sepak bola itu gobios, ya kan? Nge-gym keringatan, ya. Berarti itu dosa Pak, bukan seperti itu. Ya, kerja berpeluh-peluh itu di sini loh. Kalau Anda lihat koki chef yang dulu di China, mereka pakai anduk supaya keringatnya itu tidak menambah asin masakannya. Oke, anduk. Nah, maksudnya gini, kerja di mana pikiran kita itu terintimidasi. Ya, makanya Yesus waktu tergantung di atas kayu salib, dia harus mengenakan apa saudaraku? Mahkota duri. Kenapa mahkota duri? Supaya ada penumpahan darah dari kepala. Kepala kita ini ditebus oleh darah Yesus Kristus. Amin. Apa yang ada di kepala kita muter terus. Gimana cari omset lebih banyak, gimana cara melunasi utang lebih banyak, bagaimana caranya menyembuhkan sakit penyakitku, gimana caranya reumatiku sembuh, gimana caranya kolesterolku turun. Muter terus Bapak Ibu Saudara. Mikir vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin F. Ya kan sampai vitamin Z. Loh kok ora ono sing sesuai. Ya, mikir dokter A, dokter B, dokter C, dokter D, semua ditekani. Makanya Bapak Ibu Saudara hari ini Tuhan mau menghapus dari ingatan kita tentang Amalek, yaitu kerja keras. Kerja yang diintimidasi oleh iblis. Kerja itu enggak cuma cari duit. Anda cari kesembuhan itu ya kerja Bapak Ibu Saudara. Anda cari damai sejahtera itu ya kerja. Anda do something, melakukan sesuatu. Berapa banyak orang di luar sana berusaha, berupaya sekeras mungkin untuk mendapatkan uang lebih banyak, untuk mendapatkan kesembuhan atas sakit penyakit mereka. Dan itu semua sudah ditulis di dalam Alkitab. Tidak ada sesuatu pun yang baru di bawah kolong langit ini. Karena semuanya sudah ditulis di dalam Alkitab. Amin. Contohnya wanita pendaran 12 tahun. Dia sudah menghabiskan hartanya. Semua dokter dia sudah cari, temui. Hartanya sampai habis. Tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Dan bertambah parah. Ini ceritanya Bapak Ibu Saudara sudah jatuh ketimpa tangga, ketimpa atap. Ya, kehujanan lagi. Dah. Ini apes tenan banget atau apes banget Bapak Ibu Saudara. Wah apes pol. Anda pernah ngalami kayak gitu? Sudah duit tinggal sedikit, ban bocor, gak ono tambal ban. Yang ketawa kayaknya pernah pengalamannya. Saya juga pernah Bapak Ibu Saudara. Wes duit karek siti, ban bocor ditambal, tambal ternyata suruh ganti ban karena meledos. Ganti ban ternyata bocor meneh Bapak Ibu Saudara. Waduh ini rasanya hawane senggol bacol. Waduh apes. Nah ini sudah dialami oleh wanita ini. Dia habiskan semua hartanya. Dia coba semua pengobatan. Dari dokter, tabib, alternatif semuanya dia coba. Namun uangnya tak sampai uangnya habis. Namun penyakitnya tidak kunjung sembuh. Belum titik Bapak Ibu Saudara, koma dan penyakitnya bertambah parah. Anda bisa membayangkan hidup di dalam kehidupan yang wanita alami ini. Sudah enggak ada harapan. Wes ra ono Tuhan-Tuhanan. Ora usah ngomong Yesus-Yesusan. Wes ra ono. Mungkin dia akan seperti itu. Untungnya dia itu bukan orang percaya Yesus sebelumnya. Coba kalau dia percaya Yesus, ra ono Yesus-Yesusan. Bapak Ibu, kita mungkin pernah di titik-titik seperti wanita ini, tapi selalu ada pengharapan di dalamnya. Amin. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Lalu wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Pertanyaannya, nah saya mau tanya nih, saya ada buku, saya mau kasih jemaat tapi lupa buku Live the Let Go Life. Saya masih punya, masih pack plastik baru. Ya saya memang simpan mau saya bagi, ada di belakang kayaknya ya, nanti saya kasih. Saya mau kasih pertanyaan satu yang bisa jawab, yang belum punya ya, kalau yang sudah punya nanti dikasih ke orang lain. Buku ini sangat bagus sekali ya. Saya diselamatkan juga dari buku-bukunya Pastor Prince yang dibagikan oleh Pak Yakub dan jemaat di tempat ini ya. Sehingga kami ada di tempat ini juga. Nah Bapak Ibu,
diceritakan wanita ini kan diselamatkan dari mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya. Yang perlu Anda jawab. Caranya angkat tangan dulu, jangan ngomong ya. Angkat tangan dulu nanti saya tunjuk. Siapa yang cepat ya. Dari mana wanita ini atau bagaimana caranya wanita ini bisa mendengar berita-berita tentang Yesus? Ayo angkat tangan, nanti saya tunjuk baru jawab. Kan wanita ini diselamatkan ketika dia punya pengharapan. Pengharapan ini dari dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah wanita ini kan mengurung diri di rumah. Karena dia menderita pendarahan. Anda tahu pendarahan itu ya bagi bangsa Israel waktu itu dianggap najis. Sehingga wanita ini siapapun tidak boleh kumpul dengan bangsa Israel. Ya. Bahkan kalau ketahuan mereka dianggap melawan hukum Musa, mereka harus dihukum mati, dirajam. Jadi wanita ini menutup diri di rumah. Nah bagaimana caranya dia mendengar berita-berita tentang Yesus ini? Ini saya ngobrol, oh ya siapa namanya? Sorry. Gabriela, ya betul. Gimana Gabriela? Dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, ya bagus, bisa tepuk tangan. Tapi belum sepenuhnya tepat. Ayo Gabriela mikir lagi, ada kesempatan banyak. Dari Roh Kudus yang lain. Ya, dari mana? Gampang loh Bapak Ibu Saudara. Ada? Enggak ada yang tahu? Ya udah nanti Gabriel aja. Dia kan rumahnya banyak tetangganya. Ini guyon Bapak Ibu Saudara. Waktu saya diskusi, ya, saya ini punya sahabat baru yang kadang setiap pagi itu telepon, Pak, saya mau sharing firman hari ini. Oh ya silakan Pak. Gitu. Ya, dia punya restoran di Semarang, ya, beberapa cabang. Nah sekarang kadang nggak pagi telepon-teleponan gitu. Nah dia bilang gini, saya percaya Pak, wanita ini dengar berita tentang Yesus karena dia itu waktu tetangganya lewat gitu di depan rumahnya cerita, kowe ngerti rak, Yesus lo nyembuhke orang ini, ngerti rak, Yesus lo membangkitkan orang ini. Lah dia dari jendela itu dengar Pak. Oh iya masuk akal juga saya pikir ya Bapak Ibu Saudara. Ini bagus sekali ya. Mungkin orang-orang pada waktu itu saling memperbincangkan tentang Yesus Bapak Ibu Saudara. Sehingga berita-berita ini masuk ke telinga wanita pendarahan 12 tahun ini. Sehingga wanita ini punya pengharapan, aku kok pengen ya ketemu dengan orang yang namanya Yesus ini. Sehingga dia memberanikan diri. Dia bilang, asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Lalu wanita ini keluar dan mendekati Yesus, dia jamah. Dan dia disembuhkan seketika itu juga. Amin. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Gabriel biar senang dia. Jangan-jangan besok nggak mau ke gereja lah. Gabriela ini baru berjemaat dengan kita mungkin beberapa minggu. Ya, dia mahasiswi dari sekolah Alkitab. Ya, sedang mengambil sarjana di Semarang, tinggalnya di sebelah. Ya, jadi saya bilang kalau mau melayani bareng-bareng dengan kita, kami terbuka sekali. Ya. Datang sekali, besoknya nggak datang. Saya pikir wah ini. Nah, kapok ini, ada apa ini? Enggak taunya kemarin datang, hari ini datang, puji Tuhan. Nah nanti bukunya Gabriel ya, saya siapkan di belakang ada. Nah Bapak Ibu Saudara, ingat setiap kali Anda mengalami peperangan-peperangan atau pergumulan-pergumulan, itu adalah bagian Tuhan untuk menyelesaikannya bagi kita. Nah setelah mereka keluar dari Mesir, mereka masuk di tanah Kanaan, ya, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah yang katanya berlimpah susu dan madunya. Mereka harus menghadapi musuh lagi Bapak Ibu Saudara. Musuh pertama kali ketika mereka masuk di tanah perjanjian adalah tembok Yeriko. Ya. Tembok Yeriko. Yeriko ini adalah sebuah kota yang berkubu, sangat tinggi sekali temboknya. Orang nggak bisa lewat Bapak Ibu Saudara waktu itu. Ya. Nah perhatikan ketika Yosua dekat Yeriko, mereka habis merayakan Paskah pertama kali di tanah Kanaan Bapak Ibu Saudara, berarti itu mungkin Paskah kedua ya setelah mereka Paskah pertama di Mesir. Ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekati pria ini dan bertanya kepadanya, hai kawankah engkau atau lawan? Karena Yosua ini mau menyerang Yeriko Bapak Ibu Saudara. Yosua tanya kepada sosok pria ini, kamu kawan atau lawan?
Nah, perhatikan jawaban sosok ini. Jawabnya, bukan, tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalimat ini berlaku juga bagi kita di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kita. Amin. Setiap kali Anda menghadapi peperangan-peperangan di dalam pikiran-pikiran kita, ingatlah kalimat ini. Panglima bala tentara Tuhan datang sekarang di tengah-tengah masalahmu. Amin. Anda tidak pernah dibiarkan sendirian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata-kata panglima bala tentara Tuhan ini ditulis dengan huruf besar ya. Biasanya malaikat kalau M-nya itu ditulis dengan huruf besar, itu adalah penampakan daripada Yesus ya. Pribadi Yesus yang dimunculkan di perjanjian lama tapi belum dinyatakan ya di perjanjian baru. Nah, ini adalah gambar penampakan dari Yesus pada waktu itu. Dikatakan panglima ini akan memimpin ya, pasukan daripada Yosua untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu, tembok Yeriko ini dihancurkan bukan dengan senjata, Bapak Ibu Saudara. Tembok Yeriko ini dihancurkan ketika mereka berkeliling 7 kali ya. Dan pada hari yang ke-7 mereka bersorak-sorai, sangkakala ditiup, dan hari itu robohlah tembok Yeriko. Nah, Paulus berkata, kubu-kubu itu hari-hari ini ada, tembok Yeriko itu ada, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Tembok Yeriko itu di pikiran kita. Paulus berkata, peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi pikiran-pikiran yang dibangun, kubu-kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan kita akan Allah. Di dalam pikiran kita ini dibangun, Bapak Ibu Saudara, oleh si jahat, supaya kita tidak bisa percaya kepada Tuhan, supaya kita tidak bisa percaya kepada janji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau menghancurkan tembok-tembok Yeriko di dalam pikiran-pikiran kita. Amin. Pikiran yang selalu berkata, opo iso, apa bisa Tuhan, utangku sebanyak ini Tuhan, sakit penyakitku separah ini Tuhan, apa bisa. Lalu pikirannya kedua, apa layak Tuhan saya ditolong, apa mungkin saya bisa ditolong Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak bisa mengalami mujizat bukan karena tidak layak, tapi karena Anda tidak percaya. Karena itu bangun iman Anda dengan cara mendengarkan firman lebih banyak. Sampai Anda bisa percaya. Amin. Percaya itu bukan cuma di gereja lalu Anda nyanyi seperti Pastor Trias dengan semangat memimpin kita ya, dan teman-teman pemusik yang luar biasa. Percaya itu bukan diekspresikan di sini Bapak Ibu Saudara. Percaya itu diekspresikan di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Saya pernah diskusi ya, ketika saya dan istri takut anak pergi ke satu tempat dengan teman-temannya, ya kita kadang pengen nemeni dia, berat sekali melepaskan dia untuk pergi sendirian. Lalu Tuhan bilang gini dalam hati saya, coba kalau anakmu ini pergi sama Jokowi yang waktu itu ya, dikawal dengan pasukan yang begitu lengkap, kira-kira hatimu was-wasan enggak? Saya bilang ya enggak Tuhan, saya bilang gitu. Nah seperti itulah harusnya hari ini perasaanmu. Gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda percaya, percaya itu harus bisa sampai menyentuh perasaanmu. Amin. Ketenangan itu harus sampai bisa mengalir dalam perasaanmu. Bukan hanya percaya Yesus menjadi penyembuhku, tapi pikirannya takut, apa iso ya Tuhan, apa bisa ya Tuhan. Obat ini sudah tak habiskan, obat ini sudah tak habiskan, vitamin ini. Ada satu obat mahal sekali, saya pengen beli, saya nggak punya uang. Apa bisa saya sembuh Tuhan? Tapi kadang kita coba memaksa untuk percaya. Percaya itu nggak bisa dipaksa Bapak Ibu Saudara, amin. Jangan berusaha untuk percaya, Anda gagal. Karena berusaha untuk percaya itu berarti bukan kasih karunia juga. Kasih karunia benar-benar bebas dari usaha. Amin. Percaya aja. Kalau Anda belum bisa percaya, sudah terima aja keadaan Anda. Amin. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyalahkan Anda atau menuntut Anda.
Kalau Anda belum bisa percaya, jangan paksa untuk percaya. Nanti Anda akan stres. Ya. Banyak orang mengkhotbahkan Injil kasih karunia, ujung-ujungnya stres. Kenapa? Memaksa untuk percaya. Kalau kita di sini, kita sudah lost doll Bapak Ibu Saudara. Ya, pendetanya lost doll semua. Ya, apalagi lost doll-nya sudah benar-benar terbukti kan. Pak Yakub diberkati. Lost doll dia. Gereja ini apalagi dia lepaskan haknya untuk digaji. Kalau saya sama Pak Didi kan masih. Ya, Pak Yakub udah lost doll. Saya juga gak mau kalah, saya lost doll juga. Pak Didi lost doll. Semua hamba-hamba Tuhan di sini Bapak Ibu Saudara. Saya beritahukan tidak ada yang menaruh pengharapannya melalui keuangan gereja. Kalau kita diberi, kita terima dengan sukacita. Kalau tidak pun, kita semua tetap berdiri di sini untuk memberitakan kabar baik. Amin. Jangan berusaha untuk percaya, nanti Anda stres. Kalau Anda belum bisa percaya, terima keadaanmu, dengarkan firman lebih banyak, sampai percaya itu menguasai kehidupanmu, memaksa kita untuk melangkah. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, kalau belum enggak usah dipaksa-paksa Bapak Ibu Saudara. Santai aja gitu. Coba tepuk kiri kanannya, santai bro gitu ya. Enggak usah maksa-maksa saya ya. Kalau ada rohaniawan yang memaksa Anda untuk percaya ya, kasih tahu. Jangan, enggak ada, Tuhan enggak pernah maksa kita untuk percaya. Kalau toh Anda enggak percaya yang rugi ya Anda, ya saya. Betul Bapak Ibu? Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Yuk, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Amin. Yang berubah itu siapa? Saya. Amin. Kita ini yang sering berubah-ubah. Makanya kalau kita dalam kehidupan kita menaruh pengharapan dan keyakinan kepada diri kita, ya kita berubah-ubah. Up and down, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya kuat, besok lemes. Besok kuat, besok lemes. Lama-lama capek, mabuk. Tapi kalau Anda gantungkan pengharapanmu kepada yang tidak bisa berubah, siapa namanya? Yesus. Maka Anda akan menikmati kehidupan yang kuat dan kokoh sepanjang umur hidupmu. Amin. Jangan gantungkan hidupmu kepada yang bukan Tuhan. Nanti up and down, rapuh Bapak Ibu Saudara. Amin. Taruh anak-anakmu di dalam janji Tuhan. Taruh masa depan anak-anakmu di atas janji Tuhan. Taruh masa depan hidupmu di atas janji Tuhan. Maka Anda akan melihat kehidupan yang kokoh, tidak tergoncangkan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ini cerita tentang Yosafat. Yosafat menghadapi pertempuran yang sangat kuat sekali. Lalu dia berdoa meratap bersama bangsa Israel pada waktu itu. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, musuh-musuh mereka itu. Karena kami tidak punya kekuatan, satu. Yang biasanya bikin orang stres itu. Kita melihat diri kita enggak punya resource, enggak punya sumber daya. Mau caplok tanah besar, enggak punya duit, stres, ya kan? Untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kita, ya kan? Pengen obat yang mahal, vitamin mahal, enggak punya duit, stres. Nah yang kedua, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Itu yang kedua, yang bikin orang stres. Sudah enggak punya sumber daya, akhirnya yang kedua pikirannya melayang-melayang, ngomong gini, terus kene meh opo? Duit ra ono, ya, dodolan sepi, so bayar sekolah nganggo apa? Bolah, karemu kowe bojone. Ya, suami-suami bertahanlah, Anda sosok pria yang kuat. Amin. Amin ibu-ibu. Anda pernah kasih tepuk tangan buat suamimu? Ayo kasih tepuk tangan dong ibu-ibu buat suaminya. Loh, bapak-bapak jangan tepuk tangan. Ini tugasnya istri tepuk tangan buat suami. Ayo ibu-ibu lebih keras tepuk tangan dong buat suamimu. Wah Bu Hendro ini loh sampai tepuk tangannya diangkat. Pah delok lo pah, tak tepuk yang tedur. Bukan kayak Doro loh ya bapak-bapak. Ini tepuk tangan, terima kasih suamiku. Katakan,
peluk mereka, suamiku terima kasih. Engkau sudah menjaga. Jangan kita itu tugasnya tunduk, bukan nanduk. Ya, ini meleset sedikit bahaya. Ya, istri-istri tunduk. Ya, katakan terima kasih suamiku. Ya, bahkan kalau dia dalam segala kelemahannya masih kuat untuk bekerja, katakan terima kasih. Enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang ketiga, nah ini bagusnya adalah mata kami tertuju kepada Tuhan. Amin. Saat Anda enggak punya apa-apa, Anda enggak tahu harus berbuat apa, ingat kalimat terakhir, mataku tertuju kepada Tuhan. Amin. Jemaat, kalau hari-hari ini Anda enggak punya apa-apa, hari-hari ini Anda enggak tahu harus berbuat apa, karena memang enggak punya apa-apa, Bapak Ibu Saudara, bukan karena kayak orang ngomong, wong sugih duwe duit pengen mangan apa bingung, wong ra duwe duit pengen mangan apa ya bingung asbuh. Ya kan? Pernah dengar gitu? Kaya dan miskin sama saja soal makan, podo-podo bingung meh mangan apa. Ya, pernah ngalami. Bapak Ibu Saudara ingat, kalau Anda enggak punya apa-apa, Anda enggak tahu harus berbuat apa, arahkan hidupmu kepada Tuhan. Peperanganmu adalah milik Tuhan. Amin. Ya. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin matanya, Bapak Ibu Saudara, ya, ini nama orang loh ya, bukan pisuan loh ya, matanya ya ini. Seorang Lewi dari Bani Asaf, perhatikan, Lewi dari Bani Asaf. Bani Asaf ini adalah pemimpin puji-pujian, Bapak Ibu Saudara. Dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Makanya saya selalu pesan sama tim worship. Kalian tuh luar biasa. Persiapkan diri dengan baik. Karena Tuhan bisa bekerja lewat para musisi dan worship leader. Amin. Bani Asaf dipakai oleh Tuhan. Lalu Bani Asaf ini menyampaikan kepada bangsa Yehuda, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Ini siapa yang ngomong tadi? Para tim worship leader dan pemusik ini Bapak Ibu Saudara. Mereka ngomong, beginilah firman Tuhan kepada kalian semua. Jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan. Amin. This battle is not yours. Ya, bukan milik kita. Tuhan yang akan berperang bagi kita. Amin. Makanya saya berdoa, tim pemuji, tim musik semuanya benar-benar mempersiapkan bukan hanya skill, tapi benar-benar mereka bisa menyembah Tuhan. Adik-adik semua ya. Bukan hanya sekedar di jadwal tugas, persiapkan dengan doa. Karena dari mulut saudara, dari musik saudara, Tuhan bisa bekerja melawat jemaat di tempat ini. Amin. Daud, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, kata Daud kepada Goliat. Dan aku akan mengalahkan engkau Goliat dan akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jelas sekali kalimat-kalimatnya Daud ini. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Bukan dengan kekayaan dan harta dan keuangan atau apapun. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. The battle is the Lord. Amin. 5 kata, the battle is the Lord. Peperangan kita adalah milik Tuhan. Kasih karunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Katakan sama-sama kalimat terakhir ini 2, 3. Maka segeralah Daud. Nah, saya tanya mana yang lebih cepat? Orang Filistin bergerak maju menemui Daud atau Daud berlari ke barisan musuh? Mana yang lebih cepat? Daud nyampe duluan atau musuh nyampe duluan? Daud, betul Pak Sofyan, Daud. Inilah yang saya katakan firman Kristus tidak pernah mencetak orang jadi penakut atau lemah. Justru firman Kristus yang benar, Injil itu
memberikan kekuatan untuk orang bergerak maju dalam pengharapan dan keyakinan. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam. Ya, kata tinggal diam ini disebut dengan rest. Kamu akan diselamatkan. Amin jemaat. Bertobat itu apa Bapak Ibu? Perubahan pola pikir. Kalau dulu pikirannya siti-siti opo yo sing bisa tak lakukan, apa ya yang harus saya lakukan? Sekarang ketika Anda dengar firman Kristus pikirannya berubah. Apa ya yang Tuhan akan lakukan untuk masalahku ini? Halo? Amin. Jangan nunggu Anda gak punya apa-apa dan gak bisa melakukan apa-apa. Tapi di saat Anda punya apa-apa dan bisa melakukan apa-apa, tetap katakan apa ya yang Tuhan mau lakukan untuk saya. Amin. Ya. Tapi kalaupun Anda hari ini sudah sampai di satu situasi di mana Anda tidak punya apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa, ada kabar baik. Arahkan matamu kepada Tuhan. Amin. Katakan Tuhan, apa yang mau engkau lakukan? Nah, itu adalah pertobatan yang benar. Dan rest percaya kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan confidence percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Tapi seringkali ini masalahnya. Kamu enggan. Katakan aku enggak. Aku enggak. Kalau orang lain enggan, aku enggak. Amin. Aku mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati janji-janjinya. Amin. Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Di dalam apa saudaraku? Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang, itulah kenapa alasan gereja kita selalu konsisten, tidak pernah berubah. Dari zaman Pak Yakub sampai hari ini. Maksudnya dari zaman dulu. Pak Yakub sampai ada sampai hari ini. Ini zamannya Pak Yakub juga, zaman Vincent dan Pak Didi, zaman kita semua. Kita selalu konsisten memberitakan Injil. Bahkan dulu waktu Pak Yakub ini mimpin, lagu-lagu disortiris demikian rupa supaya jangan sampai jemaat terganggu pikirannya untuk melihat kepada dirinya sendiri. Sedemikian rupa kita itu straight menjaga jemaat untuk kepada Injil. Yaitu percaya kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Bukan diri kita yang bisa menyelamatkan. That is grace. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini di tengah-tengah situasi yang tidak jelas. Saya percaya ada banyak pertempuran-pertempuran yang terjadi di dalam pikiran kita. Musuh mulai membangun tembok Yeriko di pikiran kita. Supaya kita tidak lagi melihat kepada Tuhan dan janji-janjinya, namun melihat kepada diri sendiri dan usaha kita. Sehingga banyak orang stres hari-hari ini. Namun saya mau jemaat di tempat ini, sekarang pulanglah dengan keyakinan bahwa setiap peperangan kita di pikiran kita, itu adalah milik Tuhan. Amin. Maka kalau pikiran kita ini menang, kita akan melihat semuanya akan berubah. Amin. Yohanes berkata, aku berdoa supaya jiwamu baik-baik saja. Supaya engkau baik-baik saja sama seperti jiwamu. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Kalau pikiran Anda diselamatkan, maka hidupmu pasti diselamatkan. Amin. Mari jemaat kita berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan satu lagu ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. katakan Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
hidupku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. tetap percaya Kau sumber kekuatan, walau tidak ada dasar untuk percaya. sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati dan Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengalami satu masa di mana kita tidak punya apa-apa. Atau kita punya tapi kita tidak tahu harus berbuat apa. Atau yang ketiga, yang lebih buruk, kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Saya beritahukan ada kabar baik. Kita masih punya Tuhan yang bisa melakukan apa-apa bagi kita. Dan dia punya segalanya untuk kita. Amin. Hari ini apa yang Anda butuhkan? Kesembuhan, dia punya. Anda butuh uang, dia punya. Anda butuh damai sejahtera, apalagi dia adalah Raja Damai untuk kita. Mari bangkit berdiri. Jangan duduk lesu, menyerah pada keadaan. Anda adalah anak kesayangannya. Bangkitlah, berdirilah. Kemenangan menjadi bagian kita. Tuhan adalah panglima kita, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, aku percaya Engkau satu-satunya yang kuandalkan. Mari angkat tanganmu jemaat. satu-satunya yang ku percaya. Katakan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang dialah satu-satunya sumber. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sari di jemaat saja katakan bersama-sama. Satu-satunya yang Mari semua jemaat angkat suaramu lebih keras lagi. Angkat kedua tanganmu. Serahkan hidupmu, katakan Tuhan, ku percaya. Engkaulah satu-satunya yang kami punya hari ini. Satu-satunya pengharapan. Terima kasih Tuhan. Dengan suara yang terbaik jemaat, angkat hatimu. Satu-satunya, satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih. Tuhan, Tuhan pemulih. Sekali lagi bersama-sama. Satu-satunya Yesus Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber lama-lama kata syukur.
memberkati kita. Dialah Tuhan yang menyembuhkan kita. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan penyembuh. Katakan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami pulang dengan semangat dan pengharapan yang baru. Kami percaya sekalipun ada di antara kami yang mungkin tidak memiliki apa-apa, yang mungkin tidak tahu harus melakukan apa lagi. Bahkan mungkin ada di antara kami yang sudah tidak memiliki apa-apa dan tidak tahu lagi melakukan apa-apa. Hari ini kami berkata-kata, kami masih punya Tuhan yang punya segalanya dan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Tuhanlah sumber kemenangan kami, di tangan Tuhanlah peperangan kami. Hari ini kami percaya masa depan kami ada di tangan Tuhan. Masa depan anak-anak kami ada di tangan Tuhan. Seluruh kehidupan kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menjadi Bapa kami yang sungguh amat baik. Kami rasakan dan nikmati ketenangan, damai sejahtera dari surga mengalir saat ini juga dalam hati setiap jemaat-Mu. Sekarang jemaat, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah setiap kita dengan membawa damai sejahtera yang datangnya daripada Bapa di surga yang mengasihi kita. Dia memberkati kita, Dia melindungi kita. Dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia melalui anaknya Yesus Kristus bagi kita. Kau terus naik menjadi kepala, oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahteranya untuk menjaga hati, jiwa dan pikiranmu. Dalam persekutuan dan penghiburan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal dalam hatimu, menyertai, menolong, menghibur dan memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita kembali. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Bersyukur kepada Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang tidak kami ada menikmati setiap firman dan puji. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hati